Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 26 Juni 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat dapat menghubungi Majelis Jemaat di WIK di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman Majelis Jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah paduan suara jemaat disampaikan kepada seluruh anggota paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah paduan suara jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 jam 18.00 atau jam 6 sore, dan yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Stephen Pati. Tempat pelaksanaan ibadah di Gedung Par Irene WIK Oikumene. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari anggota paduan suara jemaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 2. Ibadah WIK Diaspora. Ibadah WIK Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 jam 17.00 atau jam 5 sore, yang dikunjungi keluarga Bapak Emil Yowe bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Sementara ibadah akhir bulan WIK Diaspora akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juni 2022 jam 17.00 atau jam 5 sore, yang dikunjungi keluarga Ibu Rosdiana Hutahean Sinaga bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah akhir bulan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kebaktian penyegaran iman atau KPI sesuai program urusan misi dan pekabaran Injil Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat WIK Diaspora dalam kedua ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Pelayanan kesehatan pos binaan terpadu atau posyandu. Disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat bahwa pelayanan kesehatan binaan terpadu atau pospindu, yaitu kategori usia 16 sampai dengan 59 tahun, yang akan dilakukan oleh urusan diakonia bekerjasama dengan Puskesmas Jayapura Utara, akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 jam 08.00 sampai dengan jam 12.00 bertempat di ruang pelayanan kesehatan di Gereja Pengharapan. 4. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat untuk melalui amplop aksi 5 menit, dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat pada kotak-kotak putih yang telah tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 5. Ibadah jam 16.00 sampai dengan selesai dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tir STH, Piket Majelis WIK APO, Pemain Orgen Bapak Penatua Jenusi, Pemandu Pujian Ibu M. Kumur. Demikian pengumuman Majelis Jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Johannes Penusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji
Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai dan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Perkenan jemaat disilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhanmu. Jemaat siapkan nyanyian rohani 142 berturut-turut ayat 1 dan 2 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan pada ayat yang keempat dan 6 kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu hingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Nyanyi rohani 142 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan sudah mengaku akan segala dosa kita, maka dengarlah berita keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan pada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal,
bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ayat yang keempat dan 6. Ya Yesus, pimpinlah. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, bicara negeri Bapa, di jalanku sesat. Ya Yesus penebus, ya Yesus penebus, beri pada akhirnya ku dapat di negeri kudus kesukaan Bapa. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita mendengarkan akan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, bagaimana dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17. Manusia baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu pembuat jugalah demikian. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Juga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan menyanyikan rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita bahwa sifat-sifat manusia baru yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 17 itu kita melakukannya, kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di mana saja di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan masuki minggu yang terakhir. Hari ini 26 Juni 2022, kita perjanjian baru, surat Paulus pada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita berdoa minta terang Roh Kudus. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar, dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu
dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang bawa Alkitab, kita baca sama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dalam belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud rasa terima kasih pada Tuhan. Seminggu perjalanan, bahkan hampir sebulan perjalanan sampai dengan hari ini, kasih Tuhan, berkat Tuhan, segala anugerahnya nyata bagi kita. Untuk itu kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari nyanyi rohani 160 ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita menyanyi sambil bergantian. Setelah kita menyanyi ayat 1 diiringi oleh organ, selesai kita kembali menyanyi ayat yang kedua sampai seterusnya. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa nasihat Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, bahwa kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan ambil hidupku. Berilah mulutku menggal, berilah mulutku menggal, hanya dalam hanya suara bibir tak penuh.
Ambil harta dan benda. Ambil harta dan benda. Jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmatmu. Jadikan kehendakku, jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milikmu. Kasihku pun milikmu. Seantara diriku kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasihmu menggerakkannya. Berilah mulutku menggah, berilah mulutku menggah. Hanya dalam Tuhannya suara bibir dak penuh tak kemurahanmu. Ambil harta dan benda. Ambil harta dan benda. Jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmatmu. Jadikan kehendakku, jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Bila jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasihku pun milikmu. Kasihku pun milikmu. Seantara diriku kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah kita serahkan, dan juga ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Silakan dibacakan. Bersama persembahan yang baru saja kita berikan, ada beberapa keluarga yang memberikan pengucapan syukur, dan juga ada keluarga yang memberikan perpuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga tanpa nama
atas berkat penyertaan Tuhan dalam keluarga. Yang kedua, James Loho Wik Apeo mengucap syukur atas bertambah usia ke-18, dan keluarga Manufandu dari Wik Lufkam ulang tahun anak Yuan yang ke-13 tanggal 20 Juni 2022. Perpuluhan satu dari keluarga SL Tirt atas usaha keluarga. Yang kedua, keluarga tanpa nama. Yang ketiga, keluarga tanpa nama dari Wik Apeo KSP 5. 4, keluarga tanpa nama dari SGO. Kelima, Saudara Samuel Ansanai dari Argapura Kanon. Demikian pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan pada minggu hari ini. Mohon didoakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang menghadap kekudusan-Mu dengan membawa seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Kami mohon Engkau memberkatinya dan menguduskannya sebelum kami meletakkan di atas altar-Mu. Persembahan yang diberikan oleh jemaat lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung diantar oleh jemaat ke kotak-kotak yang ada di depan altar, di tengah ruangan ibadah, bahkan di balkon atas, peti pembangunan, peti diakonia, bahkan kotak-kotak atau peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk. Selain persembahan-persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga juga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Dan nama-nama mereka telah dibaca, bahkan ada yang tidak menyatakan nama. Engkau adalah Allah El Roy, Allah Maha Melihat. Engkau melihat semua mereka yang tanpa nama, tapi Engkau tahu dengan wujud pemberian mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Ada dua keluarga memberi, karena di tengah-tengah keluarga ada kekasih-kekasih mereka yang bertambah usia setahun. Biarlah diberkati oleh Tuhan dari surga dalam masa kehidupan selanjutnya dengan bertambahnya usia. Segala anugerah berkat-berkat Tuhan menyertainya. Ada satu keluarga yang memberi karena merasakan segala anugerah dan berkat, penyertaan, perlindungan sampai dengan hari ini. Berkatilah keluarga ini. 5 keluarga yang membawa pengucapan syukur atau persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Mereka bawa ke rumah perbendaharaan, diberkati oleh Tuhan. Karena mereka menyadari apa yang mereka dapati, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka menikmatinya, merasakannya. Pemberian Allah semata-mata. Itulah sebabnya mereka kembalikan hak milik Tuhan. Kau memberkati keluarga-keluarga ini. Tuhan memberkati semua kami yang telah memberikan persembahan. Bahkan bukalah segala tingkap-tingkap langit. Curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam tugas dan kerja usaha pencarian, dapur makan, meja makan, diberkati oleh Tuhan dari surga. Dan biarlah ajarlah kami untuk selalu memberi untuk Tuhan, memberi yang terbaik,
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya mari Tuhan Engkau terima hidup dan kehidupan kami bagi persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan semua persembahan ini untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, warga jemaat yang boleh berkesempatan ambil bagian dalam ibadah ketiga di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ibadah jam 16.00. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan segala berkat-berkat seturut dengan kasih dan karunia-Nya. Mari kita lihat pembacaan kita dari tadi, dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, mengantar kita untuk merenungkan 4 hari ke depan, 4 hari terakhir dalam bulan yang kita jalani, bulan ke-6, bulan Juni. Dan biarlah firman ini menolong kita untuk memaknai apa arti firman nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi, tapi juga bagi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, seluruh warga GKI di Tanah Papua, termasuk kita jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Perikop yang dari pembacaan ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Tema sentral yang ditetapkan dari sinode lewat pembacaan ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Terangkat dari ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan, atau Yesus Kristus is the Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan atau Krios. Keyakinan ini bukan semata-mata tertulis dalam surat-surat Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi dalam kekristenan Yahudi, orang Yahudi adalah pemegang garis keras Taurat. Tapi bagi orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu karena Dia adalah Tuhan. Itu yang membuat mereka percaya anak Allah. Yesus memang utusan Allah, tapi tidak seperti Musa utusan Allah adalah manusia. Yohanes Pembaptis utusan Allah juga manusia. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga utusan Allah, tapi mereka manusia. Beda dengan Yesus adalah utusan Allah dan Dia adalah anak Allah. Maka Dia disebut sebagai Tuhan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, datang ke bumi sebagai manusia. Karena Yesus adalah Tuhan yang ilahi. Itulah sebabnya Yesus harus disembah. Beda dengan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Kita hanya mengenal mereka adalah
tokoh-tokoh sejarah gereja yang pernah hadir dipakai oleh Tuhan, tapi Yesus tidak. Yang diutus Tuhan dan kita harus menyembah Dia. Karena Dia adalah Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu yang menjadikan segala sesuatu dunia itu. Kejadian pasal 1 itu, firman. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala yang ada itu lewat firman. Firman itu adalah Yesus. Dan Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Itu yang membuat Yesus harus disembah. Paulus sendiri menulis dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Yohanes pasal 3:16 itu ya. Barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus, dia diselamatkan. Ya. Dan Dia adalah anak Allah yang diutus. Makanya Alkitab menulis lewat Paulus tulis dalam Filipi pasal 2 ini, suatu saat berdasarkan kehendak kedaulatannya, setiap lidah-lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Kata-kata ini tidak sia-sia dari Paulus. Sejak pencurahan Roh Kudus, satu demi satu, ribuan orang, jutaan orang mulai percaya pada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Setiap lidah yang tadinya tidak percaya Dia mulai mengakui Dia. Dan mulai di zaman sekarang lebih banyak, beribu-ribu orang datang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, sampai nanti Dia datang kedua kali. Karena firman Tuhan katakan itu, 1000 tahun bagi manusia, tapi 1 hari bagi Allah, karena Dia berkuasa. Pada hari itu semua lidah di dunia yang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengapa menasihatkan jemaat di Filipi. Apa penyebab mereka sehingga Paulus berbicara tentang sehati sepikir lebih banyak dalam pembacaan ini. Dalam Filipi pasal 2 1 11 Paulus tidak ungkapkan, tapi kalau kita baca di pasal 4, masalah ini terjadi di situ antara Eudia dan Sintike. Teman sekerja Paulus waktu Paulus masih ada di Filipi bersama Timotius, Lukas. Mereka bekerja melayani sama-sama. Tapi setelah Paulus sudah pindah dari Filipi dan saat dia tulis surat dia dari penjara di Roma, dia mendengar Eudia jalan sendiri-sendiri, Sintike jalan sendiri. Sudah tidak ada kebersamaan lagi. Perpecahan dalam hamba-hamba arisan, hamba-hamba Tuhan. Paulus tidak mau seperti begitu. Ada 2 orang yang berselisih, tidak boleh, karena hal itu akan merusak pemberitaan Injil di dalam jemaat. Kalau ada keretakan antara tetangga dan tetangga, tidak boleh dibiarkan, karena hal itu merusak untuk bagaimana Injil mau ditaburkan di dalam jemaat. Itulah sebabnya kalau ada perselisihan itu cepat didamaikan. Paulus meminta dengan kasih supaya mereka harus sehati sepikir. Itulah sebabnya Paulus dalam pembacaan ini memberikan jalan keluar. Apabila kamu mengalami hal-hal seperti itu, tidak sehati dan sepikir di dalam rumah tangga maupun di dalam warga jemaat yang ada, Paulus memberikan kunci-kunci yang kita akan baca dalam Filipi pasal 2 1 sampai 11. Saya bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama di ayat 1 sampai 4 adalah Paulus menasihati supaya mereka harus sehati dan sepikir dan merendahkan diri.
Itu nasihat yang pertama. Ayat Filipi ayat pasal 2 ayat 1 ini berhubungan dengan Filipi pasal 1 ayat 27 kalau kita lihat di situ. Hanya hendaklah hidupmu berpegangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Kamu hidup di dalam Injil itu yang saya sudah tanamkan, supaya kalau saya datang saya melihat kamu hidup dalam Injil itu. Tapi kalau saya tidak datang, saya dengar dari orang-orang bahwa kamu tetap teguh berdiri di atas Injil itu. Sama kalau Otto dan Geisler kado masih hidup. 5 Februari 1855 ada orang dua yang bawa masuk Injil di sini. Donda tinggal di Jerman, Donda akan cek lagi. Kalau Donda datang, Donda lihat mudah-mudahan orang-orang di tanah Papua yang hidup di atas Injil yang dulu mereka terima itu. Kalau Donda tidak bisa datang ke Papua, Donda mungkin dengar dari orang-orang yang berkunjung ke Papua, orang Jerman pulang, bagaimana keadaan saya punya jemaat Tuhan yang ada di tanah Papua itu. Pasti dia akan bilang, weh hancur, dulu boleh. Sekarang pembunuhan kiri kanan, bunuh orang yang tidak bersalah. Dalam kota saja, narkoba, ganja, pemabukan, seks bebas, kejahatan banyak sekali. Tanah Papua sudah tidak seperti dulu lagi. Supaya aku datang, aku melihat. Kalau tidak datang, aku dengar. Paulus mau saya, kalau dia punya telinga mendengar, don tetap tinggal dalam Injil yang don terima itu. Melakukannya dengan ketaatan. Harusnya seperti begitu. Itulah sebabnya Paulus mendahului dalam pembacaan ini dengan 4 kata yang sebagai kekayaan Kristus. 4 hal utama ini harus melekat dalam kehidupan jemaat di Filipi dan harus melekat dalam kehidupan jemaat kita di Pengharapan Jayapura dan seluruh jemaat di tanah GKI di tanah Papua. Di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat yang seperti apa? Nasihat yang berkuasa, nasihat yang dengan firman Tuhan. Bukan nasihat tiap hari anak-anak bikin apakah kita nasihat dengan kata-kata yang kotor, tidak bisa, dan nasihat itu tidak akan merubah orang itu. Nasihat dengan kuasa firman lewat Roh Kudus baru menyadarkan orang itu. Jadi orang tua kalau mengajarkan menasihati anak-anak, kalau pakai dengan hanya biasa kebun binatang, anak apa keluarkan busuk, tidak akan merubah anak itu. Tapi dalam nama Yesus saya nasihatkan engkau supaya engkau bertobat. Nasihat yang ada kuasa bekerja. Itu. Di dalam Yesus ada penghiburan kasih, penghiburan yang bagaimana? Penghiburan yang dilandasi oleh hati yang benar-benar kasih. Orang yang susah kita menolong, menghibur, menguatkan, membangun imannya. Bukan asal-asal menghibur dengan tujuan tertentu, tidak bisa. Menghibur yang benar-benar dalam diri kita itu kasih Kristus itu melekat, bertata. Di dalam Kristus ada persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa untuk kita selalu ada dalam persekutuan. Kalau Roh Kudus tidak berkuasa dalam diri kita, itu sudah hari Minggu macam tahu hari itu hari biasa, jadi tinggal saja di rumah. Kalau Roh Kudus mengatur kita, kita benar-benar tahu mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak boleh, sehingga kita berjalan melangkah sesuai dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Hanya di dalam Kristus itu kasih orang Samaria itu melekat supaya kita bisa menolong orang lain. Kalau tidak ada kasih ini omong kosong, hanya lihat dengan mata sebelah saja, parsetan dengan kau. Tapi kalau ada kasih Kristus, hati yang berbelas kasihan itu milik Kristus. Kita miliki itu baru kita mengasihi orang lain. Bukan seperti imam dengan orang Lewi yang lihat orang terkapar jalan saja, tidak. Orang Samaria tidak melihat dia orang dari mana, tapi tergerak oleh belas kasihan. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal betapa kayanya
dukungan yang kita miliki dengan mengenal Kristus dan 4 sifat ini. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada percurahan roh, ada kasih mesra. Paulus bilang hanya dengan 4 kata ini penting ini baru kita bisa sehati sepikir dalam lingkungan jemaat di mana kita tinggal. Kalau kita tidak memiliki ini, memang kita akan jalan sendiri-sendiri. Paulus menasihati jemaat di Filipi bahwa mereka tidak dibangun karena kepentingan seorang, tapi karena kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah dari jemaat Filipi dibangun itu karena kasih Allah. Kamu bukan dibangun dengan kepentingan sendiri-sendiri. Kamu dibangun di atas kasih Allah itu. Makanya kamu juga hidup di atas kasih itu. Rasul katakan bahwa karena semuanya ini adalah karena dari Kristus, maka ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Ini syarat yang mutlak Bapak Saudara. Kita praktekkan dan lakukan dalam rumah. Tanpa bertahta kasih itu Roh Kudus, 4 hal yang kita tidak bisa lakukan. Pertama, belas kasihan kepada orang lain. Syarat mutlak kehidupan orang Kristen dalam jemaat Filipi, pertama yang Paulus bilang dari ketika kita miliki 4 sifat Kristus ini, yang diminta kita aplikasikan lewat sehati sepikir. Sehati sepikir itu bukan mulai dari dalam keluarga rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dan anak-anak, satu hati satu pikir. Kalau tidak, orang tua sudah memperjarak hubungan anak-anak, tidak tahu mau jadi anak apa, anak aibong, anak jalanan, karena sudah tidak ada sehati sepikir dalam rumah tangga. Begitu juga dalam lingkungan gereja itu. Kita bekerja itu harus sehati sepikir, bahwa tidak mengalami keretakan-keretakan dalam pekerjaan Tuhan. Paulus melarang di ayat 3a itu dia larang sekali. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia itu tidak boleh ada dalam jemaat Tuhan. Segala cara dilakukan hanya untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri, tidak boleh pakai nama Tuhan lagi. Kita datang bikin basar di gereja pakai nama ini, PW ada tugas ini, jadi ton cari dana, tapi di balik itu ada untuk kepentingan diri, tidak boleh. Mau cari kepentingan sendiri, jual di pasar sana atau di jalan-jalan kah, di pinggir toko kah, kalau di gereja untuk kebersamaan pekerjaan Tuhan. Harus begitu. Pakai nama gereja, tapi di dalamnya ada kepentingan sendiri, itu tidak boleh. Paulus maunya sebaliknya di ayat 3b, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya. Saya menghormati orang lain karena saya juga punya kekurangan, kelemahan. Tidak bisa, kalau saya tidak menghargai orang lain, itu orang yang sombong, angkuh. Saya menghormati orang lain karena mungkin ada saatnya saya juga bisa, karena lemah, ada kekurangannya, saya juga bisa jatuh. Makanya saya menghormati orang sama dengan saya menghormati Tuhan. Begitu. Itu yang Paulus mau. Sikap kerendahan hati. Seorang harus menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Itu harus ada dalam diri kita. Walaupun kita punya segala-galanya, tapi prinsip ini harus ada. Saya tidak ada apa-apanya. Bahwa di dalam kerendahan hati kita bisa hidup berjemaat. Sehati saya pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Cari makan, berkat banyak, menikmati sendiri sementara tetangga di sebelah ada lapar. Orang Kristen tidak diajar begitu. Memang dunia yang sudah tua, ekonomi susah, memang tuh cari setengah mati, tapi Alkitab mengajarkan kasih di atas segala-galanya untuk mengasihi orang lain. Tidak bisa hidup sendiri.
Paulus bilang, kamu jemaat Tuhan dibangun di atas dasar kasih Allah. Jadi kamu tidak boleh hal untuk mementingkan diri sendiri ada dalam jemaat, tidak boleh. Harus saya punya berkat itu bisa orang lain juga merasakan. Itu yang Paulus menasihati. Biar orang di Filipi, tapi nasihat ini juga bagi kita di jemaat pengharapan. Di tengah-tengah kemajemukan kita tinggal ini. Tetangga lah sebelah ini, ada seiman, tidak seiman, ada yang kaya tapi ada yang miskin. Maka yang prinsip-prinsip ini tidak mementingkan diri harus kita pakai. Paulus larang pujian yang sia-sia. Saya pamer saya punya barang supaya orang lain lihat, wih, dia ada orang yang dermawan. Paulus larang. Apa yang tangan kiri, tangan kanan memberi, jangan tangan kiri cerita lagi. Tuhan saja yang lihat dari sorga, supaya dia bisa membalasnya. Kalau kita cerita saya banyak memberi di sini di dalam jemaat, saya yang paling hebat memberi itu berkat itu sia-sia. Tuhan ambil kembali segala berkat. Karena Bapa dia tahu, dia lihat dari sorga. Allah yang roh itu, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Di ayat 5 dan 8 Paulus berbicara tentang kerendahan hati Kristus itu sebagai teladan. Tuh lihat keteladanannya itu. Menaruh pikiran dan perasaan sama seperti terdapat dalam Kristus. Artinya bahwa tinggal di dalam Kristus adalah seluruh pola pikir kita, tingkah laku kita, mulut berbicara sesuai dengan pola Yesus. Tidak menurut akar pikiran manusia. Seperti kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu lemah lembut. Ya. Matius 11, 28, 29, 30. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini teladan Kristus. Yesus Kristus itu setara dengan Allah. Sebelum dan sesudah waktu dia hidup. Sama. Sederajat. Sama. Dia adalah Allah juga. Tapi dia kasih tinggal semua kekuasaan, kemuliaannya, keilahiannya. Dia kasih tinggal semua. Merendahkan diri supaya keselamatan itu bisa kita peroleh. Tidak ada jalan lain. Hanya dengan cara itu. Dia punya kuasa kok, bisa dia lawan orang Yahudi. Tapi dia semua singkirkan itu. Dalam keadaan manusia kita baca taat bahkan sampai mati di kayu salib. Sulit di antara kita siapa yang bisa mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Ada di antara kita. Sudah kamu tinggal, nanti saya yang berhadapan dengan orang. Masing-masing cari selamatmu. Tapi Yesus lakukan itu. Tapi dia tidak berdosa. Dia mengesongkan dirinya, mengesampingkan kemuliaannya, kedudukannya, kekayaannya, segala hak surgawinya, segala penggunaan sifat ilahinya, ibarat seorang budak. Status manusia sampai yang paling rendah itu budak. Itu yang Yesus ambil. Sifat itu supaya rencana Allah untuk keselamatan manusia itu terwujud lewat pengorbanan Yesus. Apakah keselamatan yang diberikan kepada kita itu tidak ada harganya kah? Kita merenungkan dan menjawab. Hanya orang angkuh sombong yang bilang tidak ada harganya. Tapi orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah nilai darahnya itu mahal, pengorbanannya mahal, kasih karunia yang tak terkatakan. Dengan siapapun kita tidak bisa membayar pengorbanan Yesus Kristus. Terlalu mahal. Yang kita hanya bayar itu dengan ketaatan. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tetangga di mana kita tinggal, seiman atau tidak seiman. Bangun supaya orang dunia lihat itu benar. Orang-orang Kristen tom belajar dari orang. Mereka memang benar dalam kondisi apapun. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ciri-ciri orang Kristen tom belajar dari orang boleh. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di ayat 9 sampai dengan 11 merupakan kemuliaan Kristus. Yesus Kristus is the Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dampak kesediaan Kristus mengosongkan dirinya, meninggalkan semua hak kesetaraan dengan Bapanya, keilahiannya, kemahakuasaannya. Berkat dari Allah adalah Yesus dimuliakan.
Seakan-akan ini menjawab, Allah mengaminkan doa Yesus di atas kayu salib, perkataan yang ke-6 dan ke-7. Sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapa, semua yang kau perintahkan saya sudah jawab, semua saya sudah tuntaskan. Tidak ada utang dosa yang saya tinggal untuk dunia itu. Bapaknya aminkan kata-kata itu dengan ayat 9 sampai dengan 11 itu. Allah sangat meninggikan dia, mengurniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Pada dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Itu Allah mengaminkan pengorbanan Yesus itu. Sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Allah mengaminkan, Allah setuju, maka Yesus dimuliakan. Keteladanan Kristus atas mengorbankan dirinya. Kalau Bapak, Saudara dan saya mau ditinggikan oleh Allah Bapa di surga, kuncinya adalah merendahkan diri dan taat pada Allah, Yesus dan firman-Nya. Itu saja kunci. Hidup dalam rendah hati, taat pada firman-Nya, firman Allah dan Injil Yesus Kristus. Hanya itu saja kunci, tidak berat. Pikul lakukan yang kupasang, artinya taatilah firman. Tidak berat begitu, hanya kamu taat dan melakukannya saja, supaya kamu tidak terbawa oleh arus dunia itu. Itu yang Tuhan minta dari kita. Keteladanan Kristus. Peninggian dari Bapa ini akan berlangsung sepanjang masa sampai ia datang kembali. Wahyu pasal 19. Ya. Ketika kita taat, ketika kita merendahkan diri, hidup sesuai dengan firman, pada Yesus datang, Bapak, Saudara dan saya akan ditinggikan. Bagaimana ia meninggikan Yesus yang membayar seluruh utang dosa dengan darahnya sendiri. Ada 3 hal yang Bapak Ibu bawa pulang dan merenungkannya dan melakukannya di sepanjang sisa hari mengakhiri bulan Juni ini. Yang pertama, Kristus adalah sumber nasihat. Mari kita saling menasihati, mulai dalam rumah tangga. Nasihati orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Pakai kuasa Allah, pakai Roh Kudus, menasihati mereka. Tanggal 13 April 2019, Paus Fransiskus mengundang Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh pejabat yang bertikai di Sudan Selatan. Ya. Dari 2011 sampai mereka 2019, 400.000 orang jadi korban hanya karena perang saudara. 12 juta orang ada dalam pengungsian, krisis pengungsian karena akibat perang saudara. Presiden yang berkuasa dengan wakil yang sudah turun, tapi dia membuat oposisi dan menantang presiden dengan terjadilah perang saudara. Bagaimana supaya negara itu bisa berdamai? Paulus mengundang seluruh pejabat datang ke Vatikan. Karena mereka menghormati Paus adalah orang yang paling tinggi di Rom Katolik, maka mereka datang. Mereka berdiri di ruang tunggu, ruangan tamu, dan Paulus keluar dari ruangan. Mereka tidak berpikir apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Fransiskus. Di luar dugaan dia sampai di depan para pembesar Sudan itu. Dia tunduk sampai di bawah dan mencium seluruh sepatu kaki-kaki mereka satu persatu. Kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, saya dari hati yang dalam, saya minta hentikan peperangan saudara di Sudan itu. Nasihat yang penuh dengan kuasa. Ketika mereka pulang, Sudan sudah tidak bergejolak lagi. Nasihat itu seperti begitu. Kasih nasihat orang di dalam nama Yesus. Dari hati yang dalam saya minta, jangan kamu bertengkar lagi, tapi kamu harus berdamai. Mereka tunduk pada nasihat itu di dalam nama Yesus. Sudan Selatan damai sampai hari ini. Itu yang kita nasihati orang itu, seperti begitu. Jangan pakai caci maki kebun binatang,
anjing kau, anak apa yang kepala batu, tidak akan menolong. Pakai kuasa Roh Kudus. Anak yang kelakuan nakal bagaimanapun di dalam kuasa Roh Kudus, pasti dia akan sadar. Orang yang jahat bagaimanapun di dalam nasihat Roh Kudus, dia akan bertobat. Harus begitu. Ini contoh saja. Di dalam Yesus Kristus ada penghiburan kasih. Contoh kecil, orang lain ada duka di rumah sebelah, kita macam tidak ada punya rasa, tuh jalan saja ya, macam karena memang tidak ada kasih Kristus dalam diri. Orang dalam kasih Kristus dia juga seakan-akan kesusahan orang ini itu kesusahan saya juga itu. Tapi kita orang Kristen banyak begitu, jalan saja, nonton dari jauh saja, tidak bisa seperti begitu. Ketika Kristus ada, kasihnya ada, baru kita bisa melakukan penghiburan kasih, persetujuan Roh Kudus, belas kasihan. Tuh Yesus bilang sama ahli Taurat yang datang malam-malam, di antara ketiga orang yang mana menurut engkau adalah sesama manusia? Imam yang hanya lewat ambil jalan kanan, jalan kiri, orang Lewi juga lewat, orang Samaria datang. Menurut kau itu mana yang sesama manusia? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kau pulang dan kau lakukan seperti itu. Kau hidup seperti begitu. Jangan jadi imam hanya bicara firman dari mimbar, bicara firman kasih orang lain, tapi ketika itu kasih hambar. Orang Lewi kerja di gereja, tiap tahun kerjanya di gereja dengar firman, tapi orang Samaria yang busuk, jelek ini dijelekan, tapi dia melakukan kasih itu. Teladan Kristus. Yang kedua adalah dasar persekutuan dalam satu jemaat adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini wajib ada dalam rumah tangga. Tidak memiliki kata-kata ini sehati sepikir, rumah tangga akan kacau. Wajib ada dalam gereja hamba-hamba Tuhan. Harus dalam pekerjaan sehati sepikir. Kalau satu jalan sendiri, satu jalan akan rusak pekerjaan Tuhan dalam gereja. Harus ada dalam unsur-unsur PKB, PB dan PAM. Kalau kamu dalam pelayanan tidak sehati pikir, maka pekerjaan itu akan gagal, merusak pekerjaan gereja. Dan Paulus nasihat orang Filipi, bagi orang Kristen, kamu harus hidup dalam sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dan yang paling yang terakhir, jadikanlah Kristus sebagai dasar berpikir kita dan meneladani cara hidupnya. Cara hidup Yesus adalah, saya ulang-ulang tadi, hanya dengan belas kasihan. Ya. Matius pasal 15 ayat 32, waktu Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus lihat, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka ikut dan tidak makan. Aku tidak mau mereka menyuruh mereka pulang dengan lapar nanti mereka pingsan di jalan. Kata-kata Yesus pada murid itu, saya tidak mau dong pulang dengan lapar, nanti dong mati dong pingsan di jalan, kamu harus kasih makan dorang. Mari milikilah hati dan kasih Yesus ini, teladan Yesus ini. Di tengah-tengah persekutuan lingkungan jemaat kita pengharapan, di masing-masing week lingkungan kita tinggal, pakai nasihat ini untuk hidup dalam jemaat. Tidak boleh untuk kepentingan diri sendiri atau cari puji-pujian, tapi untuk hidup bersama dalam jemaat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita aminkan dari nyanyian rohani 167 ayat yang kelima. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala semaan dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyi Yohanes 167 ayat 5, gereja yang berdoa. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di hari ini 26 Juni 2022, minggu yang terakhir dari perjalanan bulan ke-6 bulan Juni. Kami menyisakan 6 hari untuk mengakhiri bulan ini. Pertama-tama kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang boleh menyertai kami dari tanggal 1 sampai dengan hari ini. Baik kami sebagai pribadi, tapi juga keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Keluarga kami yang ada sama-sama di rumah, tapi keluarga kami, anak-anak kami yang jauh di negeri orang, di rantau orang karena sekolah, karena kerja. Tapi kasih Tuhan membawa kami menikmati segala anugerah dan berkat-berkat Tuhan luar biasa, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ada di hari ini. Kami juga mengakui Tuhan bukan berarti bahwa perjalanan yang kami lalui sampai dengan hari ini perjalanan yang aman. Pasti pribadi, keluarga, rumah tangga mengalami banyak cobaan, banyak rintangan, sakit, penyakit, dan segala yang kami hadapi. Namun satu hal, tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan. Napas dan hidup adalah anugerah yang termulia, anugerah yang tidak bisa kami membayar dan siapapun. Karena itu anugerah yang diberikan oleh Allah semata-mata. Itulah sebabnya segala puji, hormat, sembah, syukur kami, terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Filipi, yang dilandasi kasih Kristus. Nasihat yang berharga juga. Roh Kudus tolong kami semua supaya kami juga belajar dari apa yang diminta oleh Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, itu bagaimana mereka mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan yang di dalam dirinya dilandasi belas kasihan, kerendahan hati, tidak menyombongkan diri. Di dalam dirinya ada pengampunan. Kehidupan Yesus yang berharga ini sulit untuk kami miliki, kecuali Roh Kudus itu bertahta dalam kehidupan kami. Sebab dengan Roh Kudus bertahta, maka Kristus juga akan hadir dan tinggal di dalam kehidupan setiap orang. Dari situlah akan terpancar buah-buah roh itu.
Dari situlah akan terpancar orang-orang yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari situlah akan terpancar di mana di dalam Kristus itu ada nasihat, di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, di dalam Kristus itu ada persekutuan dengan Roh, di dalam Kristus itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Tuhan tolong kami dengan nasihat ini, dengan firman ini, kami bawa pulang dan kami melakukannya. Terutama kunci untuk meneladani Kristus adalah hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah yang akan membawa kami supaya bagaimana Kristus dimuliakan oleh Bapaknya, begitu juga kami pada waktu Tuhan datang, Tuhan akan memuliakan setiap orang yang menjalani hidupnya dengan begitu setia dan tekun bagi orang-orang Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap telinga yang telah mendengarkannya. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang tersebar di 9 week pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga dengan berkat-Nya, janda dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarganya, duda dalam kehidupannya bersama-sama dengan seisi keluarganya, anak-anak yatim piatu dalam jemaat, dalam kehidupan mereka tanpa orang tua. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang-orang yang tua yang sudah lanjut usia dalam jemaat, dalam kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka-mereka yang sudah pensiun purna tugas dari pekerjaan mereka sebagai ASN, pegawai BUMN, anggota TNI dan Polri, wira swasta, Tuhan memberkati kehidupan mereka di masa purna tugas mereka. Dan Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat dalam tugas dan kerja usaha dan pencarian mereka. Engkau memberkatinya, terutama menjalani minggu kerja yang baru di susah bulan 4 hari yang akan kami jalani. Kami minta penyertaan Tuhan, kami minta tuntunan Tuhan, sebab hari-hari yang kami jalani rahasia di mata Tuhan. Sebab itu hamba serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan tangan-Mu yang lembut, Engkau akan memegang setiap tangan, Engkau membawa mereka dengan selamat untuk melewati minggu yang kami jalan, dan kami akan memasuki di bulan yang baru nanti dengan selamat dan sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkati hamba-hamba Tuhan dalam jemaat, pendeta-pendeta dengan keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, menanti serumah. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, Ibu, penatua dan syemasi dalam jemaat, Tuhan juga Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, tapi dalam tugas kerja usaha dan pencarian mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka juga terus menjadi berkat lewat dukungan, motivasi dari keluarga untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada dalam jemaat di minggu-minggu ke depan, di mana rencana untuk peneguhan atau pelantikan panitia pembangunan Gereja Pengharapan yang baru yang akan dilakukan pada tanggal 3 Juli hari Minggu nanti. Seluruh rencana yang sudah digariskan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat diberkati oleh Tuhan, supaya pada hari pelantikan semua anggota panitia boleh ambil bagian dalam pelantikan kepanitiaan. Kami juga taruh dalam rencana bulan depan sidang sinode akan dilaksanakan di Waropen dari tanggal 18 sampai dengan 24 Juli. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh gereja berdoa supaya lewat sidang menghasilkan keputusan-keputusan sidang, terutama menetapkan pemimpin-pemimpin baru di BPA Sinode GKI di Tanah Papua, supaya mereka akan membawa jemaat Tuhan, membawa gereja ini untuk periode yang baru 2022-2027. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sidang klasis yang direncanakan nanti pada bulan November, kami taruh juga semua rencana jemaat
Shalom Pasifik Indah yang bertanggung jawab sebagai panitia pelaksana, yang Kau memberkati semua usaha dan pekerjaan mereka, supaya mereka juga dapat merampungkan semua sehingga tidak terhalang untuk pelaksanaan sidang nanti pada bulan November nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk semua program-program dalam pelayanan dalam jemaat lewat unsur-unsur tingkat jemaat PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan memberkati secara khusus. Hamba berdoa untuk para pengasuh yang setia mengajarkan nilai-nilai firman bagi anak-anak, yang Kau memberkati mereka hikmat, marifat. Tuhan beri pada seluruh pengasuh baik di tingkat jemaat maupun yang ada di week-week, bahwa mereka bekerja untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk situasi politik yang ada dalam negeri kami, negeri Papua. Kami minta kuasa Tuhan yang bekerja bisa mengatasi semua masalah-masalah yang mungkin mengganggu keputusan-keputusan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami minta pertolongan dan kuasa Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk gubernur baik Papua, Papua Barat, gubernur dengan seluruh SKPD, bupati-bupati setanah Papua, wali kota, kepala distrik, kelurahan, sampai dengan aparat yang terkecil, diberkati oleh Tuhan sebagai panjang tangan pekerjaan Tuhan untuk masyarakat tanah Papua, kesejahteraan dan kemakmuran. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI, Polri, Pangdam dengan jajaran, Kapolda dengan jajaran, dan Lantamal dan Lanut, tanggung jawab pengamanan. Tuhan lindungi mereka, terutama mereka yang di garis-garis merah, mempertaruhkan jiwa raga hanya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Engkau jaga, lindungi mereka, jauhkan segala hal yang membawa korban manusia, korban jiwa, harta benda. Tuhan, Engkau menjauhkan supaya tanah Papua yang Kau berkati menjadi tanah yang damai. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba juga berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang boleh terjadi dalam ibadah ketiga. Tuhan berkati Bapak Ibu Penatua dan Syemasi dari Majelis WKPO yang menjalankan tugas pelayanan, mengatur seluruh pelayanan ibadah sore hari ini yang Kau berkati. Pengatur sound system, tim multimedia dalam tanggung jawab mereka mengekspos atau pakai Infocus dan semua data-data mereka lakukan. Tuhan memberkati kekasih-kasih dalam tanggung jawab mereka. Pemain organ hamba-Mu Bapak Penatua Yanusi, pemandu puji-pujian Ibu Desi, dengan semua yang sudah bekerja untuk gereja, pengatur parkir, pembersih halaman, dan semua nanti sebentar bekerja, diberkati oleh Tuhan dari sorga. Terima kasih jemaat yang sudah ibadah, sebentar mereka akan pulang kembali ke dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan antar pulang dengan selamat dan sejahtera. Baik kami yang dari Pengharapan maupun mungkin ada jemaat dari luar yang berkesempatan yang ambil bagian dalam ibadah sore di Pengharapan. Berkat yang sama ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub memberkati semua yang boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami, inilah syafaat kami, inilah terima kasih kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyi rohani 153 sambil kita memberikan persembahan aksi 5 menit. Pada ayat yang kedua, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Ya Tuhan Rajaku, Menaramu
Tuhan bangkit berdiri. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut bekerja, merapatkan daku di kasih-Mu nyatalah jangan dimuliakanlah. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, silakan duduk dan bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, terima kasih banyak untuk bisa ambil bagian dalam ibadah sore. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan atas nama kami semua yang sudah bertugas, pendeta, Bapak Ibu penatua dan semas dari WIK APO, pemandu puji-pujian, pemain organ, pengatur sound system, tim multimedia, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Dan terimalah salam hormat dari kami semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.